Jadi kan ini masalah ini kan berawal dari tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Medina melaporkan Irwansyah itu di Polrestabes Bandung terkait dengan adanya dugaan penggelapan uang perusahaan. Nah, proses berjalan. Pada akhirnya laporan di Polrestabes Bandung itu dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana. Itu alasan daripada penyidik menghentikan kasus tersebut. Nah, akibat dari penghentian kasus itu, Irwan sebagai warga negara merasa namanya dicemarkan. Dia difitnah kan karena dituduh melakukan penggelapan uang. Nah, karena tidak bisa dibuktikan oleh pihak Medina dengan adanya SP3 itu, akhirnya perkara tersebut muncul kembali, di mana Irwan sebagai pelapor. Dia melaporkan Medina di Polres Jakarta Selatan dan juga melaporkan Lukman Azhari di Polres Jakarta Selatan. Laporan yang kita buat itu kemarin kalau tidak salah ada beberapa pasal ya. Ada pasal 310, pasal 311, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang ketentuan hukum pidana, yang mana isi pasal itu mengatur tentang penyebaran berita bohong. Nah, kenapa kita masukkan pasal penyebaran berita bohong itu? Karena memang menurut klien kami Irwansyah bahwa apa yang dituduhkan oleh Medina melalui laporan mereka di Polrestabes Bandung itu sebenarnya sudah diketahui oleh mereka sendiri bahwa memang itu tidak ada masalah. Karena bisa kita konfirmasi dengan bukti-bukti yang kita punya. Misalkan dia mengatakan bahwa Irwansyah menggelapkan uang sebesar 1,9 miliar. Faktanya tidak benar. Karena ada bukti-bukti yang kita bisa tunjukkan bahwa itu diambil berdasarkan hasil rapat bersama. Semua bukti-bukti ditunjukin. Ini bukti dia ikut bertanda tangan. Ini bukti dia ikut menyetujui terkait dengan pencairan dana itu. Jadi tuduhan itu atau laporan itu sebenarnya sudah dia ketahui bahwa tidak benar. Nah, makanya ketika dia melaporkan di Polrestabes Bandung dan tidak bisa dibuktikan dengan dihentikan kasusnya, ya berarti memang diduga kuat dia melakukan penyebaran berita bohong saat itu. Iya, justru membuat Irwansyah terbebaskan dari permasalahan hukum yang berjalan di Polrestabes Bandung. Nah, sekarang sebagai negarawan, sebagai warga negara, harus kooperatif terhadap proses hukum. Kalau dipanggil polisi harus datang, kasih keterangan di sana. Kalau punya bukti bahwa tidak ada pencemaran, tidak ada fitnah di sana, ya tunjukkan bukti-buktinya supaya bisa terkonfirmasi apa yang kami laporkan dengan yang kalian sampaikan. Kalau diam tanpa keterangan atau tidak hadir kan juga menjadi pertanyaan. Tapi saya yakin mereka akan hadir. Ya, kapan hadirnya ya mungkin nanti bisa dikonfirmasi kepada yang kita laporkan. Kan ada beberapa pasal ya. Ada pasal 310, 311 dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, saya kira Undang-Undang ITE-nya juga pasti akan masuk ya sebagai pasal pokok dari laporan kita, karena yang mereka sampaikan itu sudah tersebar di media elektronik. Sehingga sebagai akibat dari penyebaran itu ya tentu pasal itu yang kita pakai untuk kita laporkan. Jadi intinya kesimpulan dari proses ini sebenarnya adalah Irwan hanya ingin keadilan, satu. Itu yang dia inginkan, supaya ada proses yang dia rasakan bahwa juga adil di sini. Karena dia sudah digarap di Polrestabes Bandung, setelah dihentikan dia minta juga ada keadilan juga dalam proses hukum yang dia lakukan saat ini. Makanya sampai hari ini saya konfirmasi ke Irwansyah bahwa perkara atau laporan dia terhadap Medina dan Lukman yang berjalan di Polres Jakarta Selatan itu sampai kita dapatkan informasi belum hadir. Dipanggil tapi belum hadir. Ya mungkin ada kendala apa segala macam juga nanti bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Tapi yang pasti Irwan sampai hari ini meminta kepada saya untuk mengawal prosesnya sampai perkara ini disidangkan. Jadi memang pintu damai itu sudah, saya kira sudah tidak perlu lagi sebenarnya. Karena proses sudah berjalan, sudah naik sidik ya. Tinggal kita tunggu nanti kelengkapan berkasnya. Ketika berkas sudah lengkap, disidangkan ya. Mungkin sih mungkin tidak ya, karena menurut informasinya ya mereka menyampaikan penundaan pemeriksaan
Saya kira itu juga bagian dari cara mereka untuk menghormati proses hukum. Cuman saya minta sebagai warga negara ya kalau bisa kooperatif supaya perkara ini bisa tuntas dan bisa ada ujungnya. Udah hampir 3 bulan ya Bang? Sudah 3 bulanan perkara ini berjalan di Polres Jakarta Selatan. Ya, makanya tadi kita datang melakukan koordinasi untuk menanyakan perihal sudah jauh mana prosesnya, dan proses berjalan, proses pemberkasan. Masih ada pihak-pihak yang akan dimintai keterangannya termasuk Medina dan Lukman Azhari. Tapi kita tinggal tunggu saja.